Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita ya. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita ada beraneka bentuk dan juga warna. Ada benda yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Nah, sekarang coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Bagaimana bentuknya? Bagaimana warnanya? Dan bagaimana ukurannya? Iya, berbeda-beda ya. Berbeda-beda bentuk, warna, dan ukurannya. Kalian pasti sudah mengetahui kan apa itu benda? Iya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Kalian bisa melihat kan perbedaannya? Benda itu terbagi menjadi dua ya, benda hidup dan benda tak hidup. Yang termasuk ke dalam benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup ya. Sedangkan batu, gelas, dan buku itu adalah benda tak hidup atau benda mati ya. Jadi, dapat dikatakan bahwa benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa pada benda itu diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang ya. Jadi, benda-benda itu dapat ditimbang. Lalu bagaimana kita bisa membedakan benda dan tidak benda? Atau benda dan yang bukan benda? Nah, apakah cahaya itu termasuk benda? Lalu bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas itu bukan benda ya. Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak bisa ditimbang. Jadi diingat-ingat ya anak-anak. Cahaya dan panas bukanlah benda. Kalau benda itu bisa ditimbang dan menempati ruang. Sekarang coba kalian amati benda-benda berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang termasuk benda dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan benda. Di sini pada gambar pertama ada panas api unggun. Nah, panas itu termasuk benda atau bukan ya? Iya, panas bukan termasuk benda. Jadi diberi tanda silang. Lalu berikutnya air. Air termasuk benda atau bukan ya? Iya, air termasuk benda. Jadi kita beri tanda centang. Berikutnya ember. Iya, ember adalah benda. Berikutnya cahaya. Cahaya itu termasuk benda atau bukan ya? Iya, cahaya tidak termasuk benda. Jadi diberi tanda silang. Lalu telepon genggam. Telepon genggam apakah itu termasuk benda? Iya, telepon genggam adalah benda. Gelembung sabun apakah itu termasuk benda? Iya ya, gelembung sabun juga termasuk benda. Musik, apakah musik termasuk benda? Tidak, diberi tanda silang. Lalu balon, apakah balon termasuk benda? Iya. Wah, sekarang kalian sudah bisa ya membedakan benda dan bukan benda. Sekarang perhatikanlah benda di sekeliling kalian. Benda-benda tersebut pasti mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda ini dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya ya. Sifat fisik benda itu misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, ataupun ukurannya. Benda di sekitar kita itu mempunyai ragam ukuran. Ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam bentuk ya. Coba perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Nah, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi ya. Ini semua adalah
benda-benda yang memiliki beragam bentuk. Lalu perhatikan lagi nih, di sini ada benda-benda di sekitar kita yang mempunyai beragam warna. Ada yang berwarna biru, ada benda yang berwarna abu, ada benda yang berwarna ungu. Ini adalah benda-benda di sekitar kita yang memiliki warna. Lalu sekarang kalian coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Kelompokkanlah benda-benda tersebut ke dalam warna, bentuk, dan ukurannya. Seperti di sini ya yang akan kita bahas. Ibu akan mengelompokkan benda menjadi 3 kelompok, yaitu benda berdasarkan warnanya, yang kedua benda berdasarkan bentuknya, yang ketiga benda berdasarkan ukurannya. Kalau warna nih, misalnya ibu memilih warna putih. Warna putih yang ada di kelas contohnya ada keramik, terus buku tulis, buku gambar, papan tulis. Itu adalah benda dikelompokkan berdasarkan warna. Selanjutnya, benda yang dikelompokkan berdasarkan bentuk. Bentuk itu ada yang persegi, ada yang lingkaran, ada yang segitiga ya. Tapi ibu mau mencontohkan lingkaran dulu. Lingkaran contohnya di kelas. Jam dinding, bola, uang logam, globe. Lalu berikutnya benda berdasarkan ukurannya. Ukuran pada benda itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Nah, kita contohkan dari yang besar. Contohnya yang besar di dalam kelas itu lemari, meja, kursi, rak buku. Itu adalah contoh benda yang berukuran besar. Nah, sekarang kalian sudah mempelajari benda berdasarkan jenis, sifat fisik, dan cirinya. Jadi kalian dapat melengkapi tabel berikut ini ya. Benda berdasarkan jenisnya. Jadi tadi ada benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Sedangkan benda berdasarkan sifat fisiknya yaitu ada ukurannya, ada bentuk, dan juga warnanya. Lalu benda berdasarkan ciri-cirinya, mempunyai massa, dan yang kedua memiliki ruang. Jadi ciri benda itu mempunyai massa dan memiliki ruang. Pernahkah kalian melihat benda-benda di bawah ini? Iya, benda-benda berikut ini adalah benda yang digunakan untuk mengukur panjang benda dengan satuan panjang yang baku. Di sini ada penggaris, ada meteran ya. Setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Di sini ibu mempunyai penggaris. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter atau disingkat cm. Coba sekarang kalian perhatikan penggaris yang ada di rumah kalian. Nah, penggarisnya itu menggunakan satuan apa? Kalau ada tulisannya cm berarti dia menggunakan satuan sentimeter. Penggaris menggunakan satuan panjang sentimeter. Kalian juga dapat mengenal satuan panjang yang lainnya ya. Ada kilometer, hektameter, dektameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalian perhatikan nih, kalau kilometer itu disingkat menjadi km. Kalau hektometer disingkat menjadi hm. Kalau dekameter disingkat menjadi DAM. Kalau disingkat menjadi M, dan desimeter disingkat menjadi DM, sentimeter disingkat menjadi cm, milimeter disingkat menjadi mm. Untuk mempermudah kalian menghafalnya, mari kita nyanyikan. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter.
kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa belajar lagi lebih giat. Terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.